Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini kita nggak bakal nge-review smartphone, tapi di video kali ini tuh kita bakal ngetes gaming salah satu smartphone. Tepatnya adalah iPhone yang gue beli dengan harga di bawah 1 juta. Dan ini adalah iPhone 6s 16GB. HP ini sebelumnya udah pernah gua review di channel ini. Dan buat kalian yang belum nonton video reviewnya, kalian langsung aja bisa klik link yang ada di atas sini. Atau juga kalian langsung bisa menuju link yang ada di kolom deskripsi. Nah, kalau kalian udah nonton video review si iPhone 6s, sekarang kita bisa langsung lanjut ke video tes gaming dari si iPhone 6s ini. Sebelumnya gue pengen kasih tahu dulu nih ke kalian semua mengenai spesifikasi si iPhone 6s 16GB ini. Di sini untuk sektor dapur pacunya, si iPhone 6s ini tuh menggunakan chipset Apple A9, yang dimana chipset ini diluncurin pada tahun 2015 lalu. Lalu chipset ini juga ditemani dengan RAM 2GB dan juga memori internal 16GB, yang ini tuh nggak bisa ditambahin lagi dengan micro SD. Untuk AnTuTu benchmarknya di sini si iPhone 6s ini berhasil mendapatkan skor 176.000. Dan kalau dilihat dari skor AnTuTunya, kayaknya sih si iPhone 6s ini bisa ngelibas game-game ringan sampai kelas menengah, dan harusnya itu tuh nggak ada masalah sama sekali. Nah, di video kali ini gue udah siapin beberapa game untuk gue coba, dimana gue udah siapin 4 buah game mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Di sini kita bakal mulai dulu dari yang paling ringan, yaitu Subway Surf. Lalu setelah itu kita lanjutin lagi ke game Mobile Legends, lanjut ke PUBG Mobile, dan yang terakhir yaitu Genshin Impact. Ya, seperti yang kalian tahu ya, game Genshin Impact itu adalah salah satu game yang terberat saat ini yang ada di HP Android maupun iOS. Nah, kira-kira apakah si iPhone 6s ini tuh sanggup bertahan sampai game Genshin Impact? So, buat kalian yang penasaran apakah HP ini kuat bertahan sampai game Genshin Impact, langsung aja simak video tes gamingnya. Nah, sekarang kita bakal mulai dulu nih dari game paling ringan, yaitu Subway Surf. Dan untuk game Subway Surf ini gue dari awal tuh udah ngeduga-duga kalau HP ini tuh bakal bisa bertahan melewati game Subway Surf. Secara game ini tuh nggak butuhin kinerja HP yang cukup besar. Nah, ternyata dugaan gue ini tuh bener. Di sini game Subway Surf bisa berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya lag sama sekali. Dan di sini untuk frame rate-nya juga bisa stabil banget. Intinya untuk game Subway Surf ini, si iPhone 6s ini tuh masih kuat banget. Bahkan gue masih bisa bilang kalau iPhone 6s ini tuh masih bisa menyamai HP flagship kalau dipakai untuk main game Subway Surf. Nah, lalu kita berlanjut ke game yang kedua, yaitu Mobile Legends. Di sini gue udah ngetes buat main game Mobile Legends, dan yang bikin gue terkejut yaitu dimana saat gue lagi buka aplikasi game Mobile Legends ini, ternyata aplikasinya itu bisa terbuka dengan sangat cepat. Ya, ini sih agak di luar dugaan gue, karena pada awalnya gue kira tuh si iPhone 6s ini bakal kerasa lelet saat lagi buka game Mobile Legends. Tapi ternyata bukanya cepet banget. Dan untuk gameplaynya sendiri, di sini Mobile Legends itu bisa dimainin di grafik high 60 fps. Dan untuk gameplaynya, di sini game Mobile Legends juga bisa dilibas dengan sangat stabil tanpa adanya frame drop sepanjang permainan. Untuk suhunya sendiri saat gue lagi mainin game HP ini, setelah gue mainin sekitar 15 menitan, suhunya juga oke-oke aja. Dan overall untuk main game Mobile Legends, HP ini tuh masih worth it banget. Nah, berlanjut ke game yang ketiga, yaitu game PUBG Mobile. Di sini gue udah ngetes buat main game PUBG Mobile, dan si iPhone 6s ini tuh bisa dimainin di grafik smooth high sampai HD high. Untuk gameplaynya sendiri, di sini untuk di grafik smooth high, HP ini tuh bisa berjalan dengan sangat lancar. Dan setelah gue mainin sekitar 10 menitan, HP ini juga nggak nunjukin panas yang berlebih. Tapi setelah gue pindahin grafiknya ke HD high, di sini gue baru ngerasain nih, suhu dari HP ini tuh mulai meningkat dan mulai kerasa ada sedikit frame drop di gameplaynya, meskipun frekuensinya tuh nggak sering-sering banget. Nah, sebelum lanjut ke game Genshin Impact, gue pengen kasih tau dulu nih ke kalian semua, kalau gue itu pengen kenalin anti gores yang enak banget kalau dipakai untuk gaming, dan anti gores ini tuh nggak bisa pecah sama sekali. Nah, ini adalah Phoneme Nano Glass, dan yang gue suka dari Phoneme Nano Glass ini yaitu ketahanannya yang nggak bisa pecah ataupun patah, dan anti gores ini juga enak banget kalau dipakai untuk main game. Anti gores ini tuh nggak keset, dan kalau menurut pengalaman gue pakai anti gores ini, di sini kalau dipakai untuk main game tuh pergerakan jari kalian tuh jadi enak banget. Nah, buat kalian yang pengen dapetin si Phoneme Nano Glass ini, kalian langsung aja bisa cek link yang ada di kolom deskripsi.
Nah, lanjut ke game yang terakhir yaitu Genshin Impact. Di sini HP ini ternyata masih bisa untuk main game Genshin Impact, meskipun gua harus menghapus berbagai aplikasi yang ada di HP gua karena data dari Genshin Impact itu tuh gede banget. Nah, di sini untuk grafiknya sendiri, di sini sebenarnya HP ini bisa dibentokin sampai grafik tertinggi 60 fps, tapi untuk gameplaynya tuh jadinya frame drop banget dan juga nggak bisa dimainin sama sekali. Lalu akhirnya gue balikin lagi ke setelan default, yaitu setelan menengah di 30 fps. Dan untuk gameplaynya so far si iPhone 6s ini tuh masih cukup kuat, meskipun suhunya tuh makin lama tuh berasa panas banget. Ya intinya sih untuk game Genshin Impact kayaknya si iPhone 6s ini tuh kurang recommended, meskipun sebenarnya kalau dibilang bisa ya HP ini tuh bisa banget. Nah jadinya buat kalian yang pengen beli HP dengan harga 1 jutaan ke bawah tapi pengen bisa main game Genshin Impact, gue bisa saranin si iPhone 6s ini buat kalian beli. Karena meskipun HP ini tuh masih ngos-ngosan untuk install game Genshin Impact karena memori HP ini yang kecil banget, tapi at least game Genshin Impact di iPhone 6s ini tuh masih bisa dijalanin. Ya, kalau kita lihat dari chipset si iPhone 6s ini, chipsetnya ini adalah chipset lawas yang diluncurin pada tahun 2015, tapi yang gue salut, chipsetnya ini tuh masih kuat untuk menjalankan berbagai game seperti PUBG Mobile atau bahkan Genshin Impact. Meskipun itu tuh performanya nggak bisa dimentokin lagi, tapi at least gamenya tuh bisa dimainin dengan cukup playable. Nah, setelah banyaknya game yang gue udah coba tadi, pasti kalian juga bakal ada nih yang nanyain gimana dengan layar si iPhone 6s ini untuk dipakai kebutuhan gaming. Kalau menurut gue pribadi, layar si iPhone 6s ini jujur aja kekecilan buat gue pribadi. Jadinya si iPhone 6s ini kalau gue pakai untuk gaming, tentu aja HP ini tuh jadi kurang nyaman. Tapi ini bisa jadi berbeda di kalian semua, karena tentu aja selera orang masing-masing tuh pastinya berbeda-beda. Dan gue yakin banget pasti dari kalian ada juga yang menanyakan mengenai kekuatan baterai si iPhone 6s ini. Tapi gue pengen kasih tau dulu nih ke kalian semua. Di sini baterai si iPhone 6s 16GB itu udah gue ganti dengan baterai Baseus 2200 mAh. Dan untuk ketahanan baterainya gue so far puas banget dengan ketahanan baterai si iPhone 6s ini. Bahkan kalau dipakai untuk gaming sekalipun baterainya juga menurut gue masih cukup kuat. Nah mungkin kedepannya gue bakal nge-review baterai Baseus 2200 mAh. Dan buat kalian yang setuju dengan video review baterai Baseus 2200 mAh, kalian langsung aja bisa tulis di kolom komentar. So kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini mengenai tes gaming si iPhone 6s ini. Overall HP ini adalah HP yang worth it banget buat kalian beli dengan harga di bawah 1 jutaan. Dan kira-kira segitu dulu aja video kita kali ini. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.